Beli kopi harga 80.000 katanya bisa bikin miskin. Ya, kalau kamu ngopinya itu tanpa strategi. Karena lucunya itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kamu belum naik level finansial, belum keluar dari jurang kemiskinan adalah belum pernah nyoba kopi yang harganya 80.000. Kau masih berpikir kalau kopi 80.000 itu kemahalan, dan kamu nggak punya teman yang level finansialnya ada di atas kamu. Makanya aku pribadi kadang-kadang bertemu dengan teman-teman yang lebih kaya untuk jalin tali silaturahmi dan belajar mindset orang kaya. Dan walaupun mereka lebih kaya, aku nggak minta dibayarin, malah kadang aku yang ngebayarin. Jadi, masalah kemiskinan yang sedang kamu hadapi bukanlah tentang harga kopi yang 80.000, tapi tentang mindset. Kita nggak mindful spending dan sering nggak sadar tempat kebocoran uang tiap harinya. Kita terus merasa nggak mampu nabung, padahal uangnya itu memang hilang tapi pelan-pelan. Bukan di kopi 80.000, tapi di rokok dan juga jajanan. Makanya waktu aku baca buku The Latte Factor, aku langsung berpikir kalau buku ini itu ngena banget. Isinya itu sangat powerful karena buku The Latte Factor ngajarin hal simple. Kamu nggak miskin karena gaji kecil, tapi karena kebiasaan kecil yang bikin uang bocor terus-menerus. You are richer than you think. Kamu lebih kaya dari apa yang kamu pikir. Nah, aku sering banget denger orang yang ngeluh nggak bisa nabung karena gajinya itu pas-pasan. Padahal bisa jadi uangnya itu ada, tapi bocor pelan-pelan karena dipakai buat jajan, GoFood, rokok, dan juga langganan aplikasi yang nggak kepakai. Nah, pernah nggak kamu tracking spending kamu tiap bulan dan coba hitung berapa sih pengeluaran kecil kita yang kita perlu budgetkan di tiap bulannya? Pasti kalau kamu udah pernah ngitung, hati kamu bakal sesek. Serius, itu lebih nyesek daripada kena getok. Dimana aku pernah lihat berita, ada orang yang makan di warung yang nggak ada daftar harganya. Dia pesan 1 porsi nasi, tambah tepung goreng, dan juga 2 teh botol. Nah, kira-kira dengan pesanan dia, harganya itu total berapa? Coba komen di bawah. Nah, di berita orang ini itu kena getok dan dia perlu bayar itu 300.000. Dan aku yang ngebayanginnya itu langsung berasa sakit banget. Masa cuman pesen segitu doang harus bayar 300.000 dan itu jadi makin sakit karena harus dikeluarkan sekaligus. Sedangkan di sisi lain kita kebanyakan kalau uangnya keluar kecil-kecil 10.000 tiap hari, 20.000 tiap hari, itu nggak berasa sakit karena keluarnya kecil-kecil. Padahal dalam waktu sebulan habisnya kan juga sama, 300 bahkan bisa lebih besar sampai 600.000. Jadi sama-sama habis nih. Yang satu kena getok 300.000, yang satu bocor halus keluarnya juga 300.000, bahkan bisa lebih besar karena nggak pernah di tracking. Tapi kok yang kena getok itu lebih sakit ya? Bayar diri sendiri terlebih dahulu. Kedengarannya sederhana, tapi ini salah satu prinsip paling penting dalam keuangan pribadi, dalam personal finance. Karena kebanyakan dari kita itu ketika ada uang gaji masuk, kita langsung berpikir tentang bayar sewa, bayar cicilan, bayar listrik, ina, inu, dan kita bilang kalau ada sisa baru bakal nabung. Padahal kebalik, harusnya kita nabung dulu, baru sisanya kita habiskan. Karena percayalah, kebanyakan dari kita kalau nunggu bakal ada sisa, pasti nggak ada sisanya sama sekali. Contoh kasus yang paling nyata adalah aku pribadi. Dulu, waktu pertama kali aku masuk ke Bank Mandiri, itu dapat gaji 6,5 juta. Dan aku rasa itu pas-pasan untuk bayar kos, kontrakan, transportasi, dan tetek bengeknya. Dan waktu aku keluar dari Bank Mandiri, gaji terakhirku itu 12,5 juta. Nah, apakah artinya aku bisa nabung 6 juta? Ternyata enggak, teman-teman. Aku juga nggak bisa nabung sama sekali karena aku baru akan menabung kalau ada sisanya. Dan hal ini berubah sejak aku kenal konsep bayar diri sendiri terlebih dahulu, yang artinya harus nabung baru sisanya kita habiskan. Dan konsep ini digunakan di banyak buku, salah satunya The Latte Factor dan juga buku The Rich Dad Poor Dad.
Jadi, caranya gimana? Nah, caranya itu sebenarnya cukup simple dengan setting fitur auto debit atau auto transfer dari rekening kita ke rekening gaji, deposito, reksadana, atau nabung falas dan juga kripto. Jadi, begitu gaji kita masuk ke rekening, ini langsung dipindahkan 10-20% ke rekening tabungan masa depan. Dan sisanya terserah kamu, mau dihabiskan atau mau ditabung lagi, itu lebih bagus. Make it automatic. David Bates bilang, don't rely on willpower, but rely on automation. Artinya, jangan andalkan semangat dan niat kamu, karena itu nggak bisa diandalkan. Akan jauh lebih efektif kalau kita mengandalkan sistem otomatis. Dan menurutku, ini make sense banget, karena niat dan semangat kadang-kadang nggak bisa mengalahkan situasi dan alasan yang datang tidak terduga. Sebagai contoh, pernah nggak datang teman kondangan? Kan pasti kita harus nyumbang dan itu kan mengeluarkan uang. Lalu, tiap tanggal kembar kita tahu bakal ada flash sale dan diskon besar-besaran yang buat banyak dari kita yang tergiur untuk beli barang-barang yang harganya lebih murah daripada harga biasanya. Ya memang ini lebih murah, tapi perhatikan yang tadi. Kan uang kita tetap keluar dan ujung-ujungnya balik ke pertanyaan, apakah bisa menabung? Makanya aku selalu mengajarkan untuk menabung dan investasi itu dilakukan di awal waktu uang masuk ke rekening. Langsung transfer ke deposito, reksadana, falas, atau juga kripto. Itu terserah kamu. Dan pelan-pelan uangnya akan tetap terkumpul. Dan kerennya lagi, karena kita nggak tahu dan ini nggak ada di rekening utama, maka kita berpendapat bahwa uang ini nggak bisa dipakai. Dan makanya aku sering banget udah ketemu orang yang nabung dengan konsisten menggunakan sistem tabungannya udah terkumpul ratusan juta, bahkan em-eman. Apa itu latte factor? Nah, latte ini adalah simbol dari kebiasaan kecil yang kelihatannya nggak penting, tapi karena kita lakukan tiap hari, lakukan terus-menerus, maka efeknya dalam jangka panjang akan sangat berasa. Sebagai contoh, nge-gym tiap hari itu bikin goblok. Bercanda ya. Nah, contoh yang benar adalah kita beli kopi yang harganya 25.000, tapi bukan sekali-sekali. Ini kita lakukan tiap hari, dan kamu hitung nggak? Kalau misalkan dalam waktu 1 bulan, maka budget yang perlu kita keluarkan adalah 750.000. Dan dalam 1 tahun, uang kita yang habis adalah 9 juta rupiah. Nah, sekarang kamu bayangin, kalau uang yang 750.000 tadi nggak kita pakai beli kopi, tapi kita pakai nabung dan juga investasi. Yang kita tahu ada efek yang sangat mutakhir namanya compounding. Dan efek compounding ini akan buat uang kamu jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kamu mimpikan. Nah, nggak percaya? Ini ada hitungan matematikanya. Kalau kita bisa nabung 10% dari gaji UMR sejak pertama kali bekerja, sedikit demi sedikit sampai dengan waktu pensiun, dan kita masukkan diversifikasi ke reksadana, saham, dan juga mungkin sedikit kripto, kita bisa dapatkan return 12% per tahun. Maka di waktu pensiun kita bakal punya tambahan 3,5 M. Jadi kebayang nggak orang dengan gaji UMR punya tabungan 3,5 M? Ini belum perhitungkan kenaikan gaji kamu tiap tahun yang aku yakin banget setiap orang pasti akan naik gajinya minimal standar inflasi. Dari 5,5 jadi 6 juta, 6 jadi 6,5 juta, 6,5 jadi 7 juta. Jadi yang kita tabung itu bakal makin banyak. Dan aku yakin kalau level kamu juga akan meningkat, dari 7 bisa lompat jadi 10 bahkan 20 juta. Jadi intinya aku yakin banget kalau kamu punya sistem yang benar, nanti di waktu pensiun kamu bakal punya uang yang jauh lebih besar dibanding 3,5 M. Dan kalau kamu pengen itu kejadian, yuk buat sistem dari sekarang. Dan aku pada hari ini juga akan ngajarin kamu untuk cara nabung saham Amerika via aplikasi Ajaib Alfa dan layar handphoneku ada di samping sini. Jadi di sini kamu bisa lihat kalau aku punya total investasi sudah 3.898.000 dan pada kesempatan kali ini kita akan top up sebesar 3 juta juga. Cara top up-nya itu gampang banget. Kita klik deposit. Dan berikutnya ada berbagai metode untuk kita bisa deposit, yaitu transfer bank atau metode lain. Dan pada kesempatan ini aku akan transfer via Bank Mandiri.
Berikutnya, pembayaran berhasil pada tanggal 8 Agustus 2025 sebesar 3 juta, dan waktu aku cek ke aplikasi Ajaib Alfa, uang cashku udah bertambah jadi 3.005.065. Nah, kalau udah begini, ini saatnya untuk kita mulai investasi, dan caranya itu gampang banget. Pertama-tama, aku akan tunjukkan terlebih dahulu untuk portofolio yang sedang kukumpulkan di saham Amerika. Kita klik portofolio di pojok kanan bawah. Lalu berikutnya, untuk asetnya ada beberapa. Ada Afgo, aku udah punya $44, TSM, Taiwan Semiconductor, Net, Cloudflare, SPY, SP100, dan juga ZS, Zscaler. Nah, untuk cara belinya itu gampang banget. Kita tinggal klik untuk aset yang pengen kita top up, dan pada kesempatan ini aku akan langsung top up ke 5 asetnya. Jadi uangnya 3 juta, aku bagi rata ke 5 aset, dan masing-masing dapat 600.000. Lalu kita klik aja untuk asetnya. Dan berikutnya ini detail pribadi untuk masing-masing portofolio. Kita klik tombol beli. Lalu untuk berikutnya di atas itu ada limit order dan market order. Pastikan kamu pilih yang market order agar kita bisa beli eksekusi secara langsung tanpa perlu menunggu market menyentuh harga yang kita mau. Karena strategiku nabung di saham Amerika adalah DCA, dollar cost averaging, nabung rutin tanpa peduli harganya pada saat aku gajian. Mau harganya turun aku beli, mau harganya naik aku beli, dan ini jadi salah satu sistem yang memastikanku untuk selalu menabung. Oke, kalau misalkan sudah masing-masing aku bagi jadi $36,2 dan kita klik tombol beli. Lalu untuk order beli telah dikirim dan kita bisa klik lihat order. Nah, ini bakal jadi open order, dan saham Amerika punya waktu buka yang berbeda dengan pasar saham Indonesia, dan waktu bukanya adalah sebagai berikut. Lalu kita klik. Lalu kalau pasar saham Amerika sedang buka, maka order kita akan langsung dieksekusi dan kita bisa lihat order telah selesai. Dan di sini kita bisa lihat aset kita sudah bertambah. Oke, itulah dia sedikit pembahasan tentang buku The Latte Factor karya David Bates dan tutorial tentang cara beli saham Amerika pakai aplikasi Ajaib Alfa. Dan kita perlu ingat yang namanya financial journey, perjalanan finansial adalah tentang perjalanan, bukan tentang garis finish. Jadi pelan-pelan saja, toh hidup kita masih panjang. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!